Lia Putri dari kelas 10 IPS 3 akan mempresentasikan tentang periode-periode Yunani kuno. Periode ini didahului dengan zaman kegelapan Yunani pada tahun 1100 sampai 750 sebelum Masehi yang secara arkeologis dicirikan dengan gaya tembikar, protogeometris dan geometris yang dilanjutkan oleh periode Oriental, yaitu pengaruh yang kuat terhadap Yunani dari budaya Suria Hittiti, Assyria, Punisia, dan Mesir. Secara tradisional, periode Arkais di Yunani kuno dimulai dari kuatnya pengaruh Oriental pada abad ke-8 sebelum Masehi yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan Yunani memiliki huruf alfabet tersendiri. Dengan alfabet ini, muncullah karya-karya terkenal seperti Homerus dan Homoseidus. Setelah periode Arkais, dimulailah periode klasik sekitar 500 sebelum Masehi yang pada gilirannya dilanjutkan oleh periode Helenistik setelah kematian Alexander Agung. Periode Arkais dimulai pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi adalah ketika para seniman membuat patung berdiri dalam pose kaku yang keramat dengan senyum arkais. Periode Arkais biasanya disebut sebagai periode di mana seni sangatlah berkembang. Berakhir dengan penggulingan kekuasaan tiran Athena yang terakhir pada 510 sebelum Masehi. Setelah itu ada periode klasik. Di sini mulainya pada 500 sampai 323 sebelum Masehi. Dicirikan dengan gaya yang oleh para pengamat berikutnya disebut sebagai contoh atau klasik, misalnya Parthenon. Dalam periode klasik didominasi oleh Athena dan Liga Delos pada abad ke-5 SM yang digantikan oleh hegemoni Sparta pada awal abad ke-4 sebelum Masehi, sebelum kekuasaan beralih pada Tenos dan Liga Boeotia, dan akhirnya pada Liga Korintos yang dipimpin oleh Makedonia. Periode Helenistik pada 323 sampai 146 sebelum Masehi adalah ketika budaya dan kekuasaan Yunani menyebar sampai timur, dekat dengan Timur Tengah. Periode ini dimulai setelah kematian Alexander Agung dan berakhir dengan penaklukan Yunani oleh Romawi kuno. Habis itu ada Yunani Romawi. Nah, ini adalah periode yang berlangsung sejak Romawi menaklukkan Korintos dalam pertempuran Korintos pada 146 sebelum Masehi sampai didirikannya Bizantium oleh Kaisar Konstantinus sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi pada 330 sebelum Masehi. Fase akhir Antikuitas adalah periode kristenisasi dari akhir abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Biasanya disebut berakhir setelah ditutupnya Akademi Neopolitik oleh Kaisar Eustanius I pada 529 Masehi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Alamsyah dari kelas IPS 3 absen 19 ingin menjelaskan tentang pengertian dan letak geografis peradaban Yunani kuno. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Tingginya tingkat peradaban Yunani itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu keadaan alamnya, penduduknya, seni pahat, seni arsitektur, ilmu pengetahuan teknologi dan sains, dan lain sebagainya. Periode dari sejarah bangsa Yunani dimulai pada tahun 800 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, dinamakan periode arkaik atau kuno. Dalam periode arkaik, populasi bangsa Yunani berkembang dengan sangat cepat. Negara bagian diperintah oleh beberapa bangsawan. Bangsa Yunani awal menyukai atletik, mengadakan 4 perlombaan utama, Panhellenik, dan menarik pesaing dari berbagai penjuru Yunani. Keempat permainan Panhellenik adalah lomba Olimpik, Pythian, Isthmian, dan Nemean. Perlombaan Olimpik dimulai pada 776 sebelum Masehi dan menjadi salah satu peristiwa yang sangat penting. Pertandingan ini dilakukan 4 tahun sekali. Yang kedua, letak geografis.
Yunani kuno terletak di Eropa bagian selatan di sekitar Laut Tengah. Wilayahnya terdiri dari dua bagian, yaitu Yunani kuno yang terletak di semenanjung Balkan dan Yunani kuno yang terletak di kepulauan Laut Aegea. Iklimnya subtropis dengan musim panas yang lama dan kering, sedangkan musim dinginnya yang sejuk. Dan banyak hujan di daerah lereng pegunungan menghasilkan anggur, sedangkan di lembah-lembah yang rendah menghasilkan gandum. Karena tanahnya yang kurang subur, penduduknya lebih mengandalkan hidupnya dari kegiatan di laut dan berdagang. Apalagi wilayah Yunani kuno yang merupakan kepulauan, sehingga kehidupan penduduknya banyak bertumpu pada sumber daya laut. Mereka menguasai pelayaran di Laut Tengah dan membentuk koloni-koloni di berbagai pelayaran sambil mengembangkan kebudayaan Yunani. Lalu ada sistem pemerintahannya. Orang Yunani kuno memiliki banyak bentuk pemerintahan karena ada banyak negara kota di Yunani kuno dan masing-masing memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Selain itu, gagasan tentang pemerintahan yang baik juga terus berubah seiring waktu. Yang pertama ada Yunani pada periode arkaik. Pada tahun 10 sebelum Masehi, negara kota Athena menciptakan pemerintahan demokrasi pertama. Dan dengan cepat negara-negara kota Yunani yang lainnya meniru Athena. Bahkan negara kota yang bukan Yunani seperti Kargo dan Romawi mencoba sistem ini dengan cara memberi lebih banyak kekuasaan pada orang miskin. Lalu ada Yunani pada masa kekuasaan Athena. Dan pada masa ini masih banyak pula negara kota Yunani yang tetap menerapkan pemerintahan oligarki, tirani, atau monarki. Lalu ada Yunani pada masa kekuasaan Raja Philips. Setelah Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, daerah kekuasaannya di Yunani diperintah oleh para raja Makedonia. Hingga secara berangsur-angsur Yunani ditaklukkan oleh Romawi antara 200 sebelum Masehi dan 146 sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Devi Mahanani, kelas 10 kelas 3, absen 07. Saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang peradaban Yunani kuno. Saya menjelaskan tentang unsur kehidupan Yunani kuno. Yang pertama ada ekonomi. Ekonomi di Yunani kuno itu, perekonomian Yunani adalah mayoritas dari laut dan pelayaran. Banyak orang Yunani yang bekerja dengan mengandalkan pelayaran. Sejumlah orang Yunani menjadi nelayan dan menjual sebagian hasil tangkapannya di pasar. Beberapa lainnya adalah pedagang yang menjual barang dagangannya ke negeri-negeri yang jauh melalui laut. Ada pula orang Yunani yang menjadi tentara bagi negara kotanya. Mereka menaklukkan kota lainnya dan memaksa ketaklukannya memberi upeti. Banyak juga yang menjadi tentara bayaran dan menyewakan tenaga dan kapal mereka untuk bertempur bagi negara lain seperti Mesir atau Persia. Di Yunani terdiri dalam 3 kelas. Yang pertama ada kelas atas. Kelas atas itu ada kaum bangsawan, pejabat negara, panglima perang, prajurit. Nah, yang kelas menengah ada pengusaha, pedagang, pelaut. Yang kelas bawah ada petani, pengrajin, buruh kasar, dan budak. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan Yunani kuno yang pertama ada di zaman Homerus. Pada tahun 1000 sampai 800 sebelum Masehi di Yunani kuno telah berkembang kebudayaan yang maju terutama di bidang seni sastra. Tokohnya bernama Homerus, maka zaman Homerus. Karya yang sangat terkenal adalah Ilias dan Odysseus. Ilias adalah syair yang menceritakan orang-orang Troya. Odysseus adalah syair yang menceritakan pengambaran Odysseus setelah Troya jatuh. Yang kedua ada zaman kejayaan Athena. Di zaman kejayaan Athena ini ada berbagai bidang. Yang pertama bidang kesenian dan arsitektur. Di bidang kesenian dan arsitektur tuh ada kuil Parthenon di Bukit Akropolis yang merupakan tempat penyembahan dewa Athena. Yang kedua ada patung dari gading dan emas Karyatidas.
Yang ketiga ada patung pelempar cakram karya Miron. Yang keempat ada naskah drama yang berisi cerita komedi, menyedihkan, atau cerita tragedi karya Aristophanes, Aeschylus, dan Socrates. Terus yang ketiga itu ada bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini di Yunani sangat terkenal, ada astronomi dan geografi. Yaitu bangsa Yunani telah mengetahui bahwa bumi bulat dan berputar pada porosnya. Mereka juga sudah mengenal bintang-bintang dan pergantian musim. Yang kedua ada Herodotus dan Thucydides, yaitu ahli sejarah yang terkenal. Herodotus disebut bapak sejarah. Yang ketiga ada Pythagoras, ilmu bangun yang menemukan dalil Pythagoras, biasanya di dalam pelajaran matematika. Hippocrates itu pelopor ilmu kedokteran. Yang terakhir ada Archimedes, Thales, Democritus, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Di bidang filsafat ada 3. Yang pertama Socrates, mengajarkan kehidupan dan mengajak berpikir bebas dan jujur dan perlu sopan santun, adil, kebajikan, dan kesehatan. Yang ketiga ada Plato, ia berpendapat sebaiknya negara itu dipimpin oleh orang yang cerdik, pandai, arif, dan bijaksana. Aristoteles. Yang ketiga ada Aristoteles, mengajarkan cara berpikir yang besar atau logis. Nah, kepercayaan. Di kepercayaan ini Yunani sangat banyak mengenal dewa-dewa, terutama ada 12 dewa utama. Kepercayaan menyembah dewa-dewa disebut juga politeisme. Yang pertama ada Zeus. Zeus adalah dewa langit dan petir. Simbolnya adalah petir, elang, banteng, dan pohon ek. Zeus sering digambarkan oleh seniman Yunani dalam posisi berdiri dengan tangan memegang petir atau duduk di tahtanya. Yang kedua ada Hera. Hera merupakan kakak perempuan sekaligus istri Zeus, dewa Olympus dalam mitologi Romawi. Hera dihubungkan dengan Juno. Selanjutnya ada Poseidon. Poseidon dikenal sebagai dewa penguasa laut, sungai, dan danau. Poseidon memiliki senjata berupa trisula yang bisa menyebabkan banjir dan gempa bumi. Terus kemudian yang keempat ada Ares, dewa perang. Hermes, dewa penunjuk jalan. Hephaistos adalah dewa api. Aphrodite, dewa cinta. Athena, dewa kebijaksanaan. Apollo, dewa matahari. Artemis, dewi bulan. Demeter, dewi bunga. Hestia, dewi pelindung rumah. Ada juga sistem pemerintahan. Orang Yunani kuno memiliki banyak bentuk pemerintahan karena ada banyak negara kota di Yunani kuno, dan masing-masing memiliki sistem pemerintahannya tersendiri. Selain itu, gagasan tentang pemerintahan yang baik juga terus berubah seiring berjalannya waktu. Pada zaman perunggu akhir, Aristoteles membagi ke dalam 1055 pemerintah di Yunani menjadi beberapa bentuk, antara lain monarki, oligarki, tirani, dan demokrasi. Pembagian ini masih sering dipakai oleh sebagian besar sejarawan, sebagian besar kota di Yunani. Pada awalnya mereka menerapkan monarki, kemudian berganti ke oligarki, kemudian tirani, kemudian demokrasi. Namun, pada tiap periode ada beberapa negara kota yang menggunakan sistem yang berbeda-beda. Bahkan ada beberapa yang tidak pernah menerapkan tirani atau demokrasi sama sekali. Di ini periode ini ada 3 macam, yaitu periode arkais. Yang kedua juga ada Yunani pada masa kekuasaan Athena. Yang ketiga Yunani pada masa kekuasaan Raja Philopos I. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maheswari Pavita Dayana dari kelas 10 IPS 3 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan aspek-aspek yang meningkat pada zaman peradaban Yunani kuno. Jadi peradaban Yunani kuno ini dianggap sebagai petak dasar peradaban di barat. Kebudayaan Yunani kuno juga sangat berpengaruh kepada kekaisaran Romawi dan Eropa. Zaman Yunani kuno disebut sebagai zaman kemasan filsafat karena pada zaman itu setiap orang bebas untuk mengungkapkan ide-idenya, dan mereka lebih senang menerima suatu pengalaman yang didasarkan dengan menganalisa dan berpikir kritis dibanding dengan
sikap menerima begitu saja. Hal itu yang menyebabkan Yunani kuno disebut sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Pada puncak kejayaan Yunani kuno di periode klasik, Yunani dikenal sebagai salah satu peradaban terkuat di dunia. Alexander Agung, yaitu salah satu raja Makedonia yang merupakan suatu negara yang berada di Yunani Utara. Dia semasa menjadi raja dan semasa hidupnya menyebarkan gagasan-gagasan Yunani ke Asia pada tahun 300-an sebelum Masehi. Peradaban Yunani kuno ini sangat berpengaruh kepada aspek politik, ilmu pengetahuan, filsafat, pendidikan, seni, dan tata kota atau arsitektur. Athena dan Sparta yang merupakan kota yang sangat berpengaruh pada saat itu. Athena sangat terkenal dengan perdagangannya, serta para pengrajin yang membuat tembikar yang sangat indah, serta banyak penyair yang membuat sandiwara yang sangat memukau, dan para arsitek yang membuat kuil-kuil di Akropolis, yaitu sebuah bukit yang menghadap ke kota. Dan Sparta yang sangat terkenal dengan keahliannya dalam berperang. Sekiranya begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristia Prisa dari 10 IPS 3, absen 32, akan membahas mengenai sebab-sebab kemunduran pada peradaban Yunani kuno. Yunani kuno sering sekali melakukan sebuah peperangan baik antar Yunani maupun terhadap bangsa-bangsa di luarnya. Yang pertama, salah satu peperangan yang dilakukan oleh Yunani kuno adalah Perang Troya. Perang Troya terjadi di daerah Dardanella dekat Turki dan terjadi selama 10 tahun. Perang ini disebabkan karena Putri Helena atau istri dari Raja Sparta diculik oleh pangeran dari kerajaan Troya. Saat itu penduduk Yunani kuno yaitu terutama Sparta dan Athena bersatu untuk mengepung daerah Troya, yang mana pada saat itu Troya dilindungi oleh sebuah tembok tebal yang membuat mereka tidak bisa ditembus, sehingga Yunani harus memikirkan sebuah taktik, yaitu dengan berpura-pura mundur, terkena wabah, dan meninggalkan sebuah patung kayu berbentuk kuda besar. Tanpa kecurigaan, orang-orang Troya membawa patung tersebut masuk dan mulai berpesta. Tetapi saat malam hari, patung tersebut ternyata telah diisi oleh pasukan dari Yunani dan menyerang Troya sehingga Troya kalah. Yang kedua ada perang yang bernama Greco-Persia. Perang ini terjadi pada tahun 499 sebelum Masehi antara Yunani dengan bangsa Persia. Disebabkan karena bangsa Persia mencoba menginvasi Athena dengan hasil yang gagal. Tetapi pasukan Athena membakar ibu kota Persia di daerah Asia Minor dan diikuti oleh pemberontakan lain yang membuat Athena dan Persia semakin panas. Lalu pada tahun 490 sebelum Masehi, invasi Persia melewati Laut Aegea berhasil menaklukkan Eretria. Tetapi saat akan menaklukkan bangsa Yunani, tepatnya Athena, bangsa Persia kalah pada Perang Marathon, sehingga Perang Marathon ini juga mengakhiri invasi pertama dari bangsa Persia terhadap Yunani kuno.
Setelahnya 10 tahun kemudian pada tahun 480 sebelum Masehi, invasi kedua oleh bangsa Persia dilakukan dan Persia berhasil menaklukkan bangsa Sparta dan Athena. Sekian dari saya, terima kasih.